wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita masih tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada karya 3.5 yang pembahasannya terkait dengan ancaman di bidang Ipolexosbud Hankam. Adapun tujuan pembelajarannya diantaranya siswa dapat menjelaskan makna Ipolexosbud Hankam, kemudian siswa dapat mengidentifikasi ancaman di bidang Ipolexosbud Hankam. Nah, yang pertama kita akan bahas bagaimana ancaman di bidang Ipolexosbud Hankam. Nah, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas bahwa ancaman itu terbagi ke dalam dua jenis. Ada ancaman militer dan ada ancaman non-militer. Terkait dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuk tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi Ipolexosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, beserta teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Nah, bagaimana sebenarnya ancaman dalam bidang ideologi? Ya, secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat pengaruh tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya seperti pengaruh liberalisme. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang pula hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas, dan perbuatan dekadensi moral lainnya. Hal tersebut bila tidak segera diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Berikutnya, ancaman di bidang politik. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri juga perlu kita cermati. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer yang berasal dari luar negeri yang diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berdimensi politik dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri, di mana suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lainnya. Berikutnya, ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Di mana dalam hal ini mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal ini juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Berikut berbagai ancaman kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi, antara lain Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas wilayah negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Kemudian, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing.
Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Kemudian, persaingan bebas menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Akibatnya, timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. Kemudian, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Berikutnya, permasalahan dalam bidang perekonomian Indonesia memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara. Maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi menjadi stabil, namun dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau masalah semakin buruk. Selanjutnya kita akan lihat ancaman di bidang sosial. Ancaman di bidang sosial dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan luar negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, di antaranya munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Dan tentunya ini sudah merebak, bahkan bisa jadi anak-anak ibu semuanya terkontaminasi dengan pola hidup konsumtif tersebut. Kemudian munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, poya-poya, dan sebagainya. Kemudian adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian kepada orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Kemudian munculnya gejala westernisasi. Ya, apa itu westernisasi? Ya, westernisasi yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya seperti memakai rok mini, kemudian bagi yang laki-laki memakai anting-anting, atau mungkin yang lainnya. Kemudian semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksetiakawanan. Kemudian semakin runtuhnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya, ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam NKRI tidak semudah yang dibayangkan. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah, memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh sebab itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer dan non-militer.
pembahasan kita pada PJJ minggu ini. Semoga Ananda semua dapat memahami dengan baik dan tetap patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.